Ya, DTKS singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu data induk yang berisi informasi penting bagi calon penerima dan penerima bantuan sosial serta potensi dan sumber kegiatan sosial dan kesejahteraan sosial lainnya. DTKS ini berlaku secara nasional. Kemudian data berasal dari daerah, kemudian oleh Kementerian Sosial dijadikan menjadi data induk yang bersifat nasional. Kemudian dari data inilah dijadikan menjadi basic data untuk pemberian bantuan kepada masyarakat calon penerima manfaat. Dan data ini berupa nama, NIK, alamat, pekerjaan, susunan keluarga, tanggal lahir, dan hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi keluarga. Jadi inilah yang menjadi basic data apabila kita akan menyalurkan atau memberikan bantuan sosial. Oke, berarti secara tidak langsung DTKS ini memang menjadi salah satu skop kunci untuk kita bisa menganalisis apakah memang masyarakat atau individu tersebut memang tergolong tidak mampu ataupun layak untuk mendapatkan hal-hal yang diberikan oleh pemerintah ya Pak ya? Oke, tapi Pak, setelah Bapak menjabarkan tentang analisis umum tersebut, telah menjelaskan deskripsi dari DTKS itu, sekarang timbul pertanyaan baru Pak nih ya, terutama dengan kalangan mungkin orang tua, mungkin dengan mereka yang memang ingin mendapatkan DTKS atau mungkin layak ya Pak ya. Pertanyaan itu sebenarnya DTKS ini diperuntukkan untuk siapa saja Pak? Iya. DTKS ini itu diperuntukkan untuk khususnya keluarga rentan, keluarga prasejahtera, kemudian keluarga miskin. Yang tiga ini sebenarnya hampir sama. Cuma kalau dia rentan, dia lebih di bawah ekonominya, lebih berpeluang dia mendapat gangguan-gangguan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kemudian inilah yang dijadikan buku induk atau basic data apabila pemerintah mau memberikan bantuan, baik bantuan yang sifatnya tunai maupun non tunai. Itulah DTKS. Oke, berarti memang diperuntukkan untuk mungkin untuk masyarakat memang yang kurang mampu ya Pak. Ada 3 golongan tadi kalau tidak salah ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan menanya lagi tentang sebenarnya syarat dan presyarat ya. Kira-kira apa yang menjadi kriteria seorang masyarakat itu atau individu tersebut untuk layak mendapatkan DTKS itu ya. Tadi kita sudah mengobrol bersama Bapak Kadis ya, Bapak Jupri Nasution SPP. Sekarang kita beralih ke Kabid ya. Ada Ibu Eva Juliani Esos. Bu, halo Ibu, kita sama dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, karena ini dia Ibu Eva Juliani. Ibu, Erjin ada yang ingin nanya ya. Sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang dikeluhkan oleh masyarakat yang mungkin memang mereka harus mengetahui hal tersebut dan harus disampaikan dan diinformasikan kepada mereka. Sebenarnya apa yang menjadi syarat utama untuk mendaftar sebagai penerima DTKS? Baik, kalau untuk syarat secara ketentuan hukumnya itu berdasarkan keputusan Kementerian Sosial nomor 262/HUK tahun 2022 tentang kriteria fakir miskin, bahwa mereka-mereka yang berhak mendapatkan bantuan atau yang terdaftar di DTKS adalah yang pertama itu kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja. Kemudian yang kedua, pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir. Yang ketiga itu pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran. Yang keempat, tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun. Yang kelima, tempat tinggal sebagian besar berlantaikan tanah atau plesteran. Yang keenam, tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, papan, kayu, terpal, kardus, tembok, ataupun tanpa diplester ataupun hanya seng saja. Yang ketujuh, tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban umum. Yang kedelapan, sumber penerangan dan listrik itu ada di bawah 450 watt atau mungkin tidak memiliki listrik. Nah, dari kedelapan ketentuan ini apakah harus ada semuanya? Itu tidak harus ada semuanya. Boleh salah satu, salah dua, ataupun salah banyaklah istilahnya, nggak mesti ada 8-8-nya. Tapi
di lain itu Kementerian Sosial juga memberi kewenangan kepada kabupaten kota bahwa syarat-syarat ini tidak mutlak, itu bisa ditentukan melalui musyawarah desa dan kelurahan. Jadi desa dan kelurahan itu memiliki peran penting untuk menentukan siapakah yang layak mendapat bantuan di daerah mereka melalui musyawarah desa dan kelurahan dan untuk dimasukkan ke dalam DTKS. Oke, itu dia rekan-rekan tadi. Ibu Eva Juliana telah menjelaskan bahwa memang prasyarat untuk menerima DTKS itu sebenarnya secara memang ada 8 ya Bu, tapi ini bersifat tidak mutlak. Dia itu bisa berubah ketentuannya sesuai dengan misalnya ada muskil ya Bu ya, ada musyawarah kelurahan atau desa dan sebagainya. Hal tersebut bisa mengubah menjadi sebuah regulasi yang bahkan kita memang bisa dan layak menerima sebagai DTKS itu. Oke Bu, selain itu mungkin orang-orang timbul lagi pertanyaan nih, setelah kita mungkin memenuhi kriteria tersebut, prosedur pendaftarannya itu apakah langsung ke dinas sosial atau mungkin ada web atau sejenisnya bagaimana Bu? Baik, ada beberapa cara untuk bagaimanakah kita itu supaya masuk DTKS. Yang pertama itu silakan mengunjungi operator dinas sosial. Kemudian yang kedua, silakan mengunjungi operator kelurahan atau desa. Nah ini perlu kita tambahkan di desa dan kelurahan masing-masing itu telah memiliki operator 6NG namanya, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. 6NG ini nyambung langsung ke Kementerian Sosial, merupakan berbasis aplikasi. Yang ketiga, masyarakat itu sendiri bisa mendownload melalui aplikasi Cek Bansos yang ada di Play Store. Dan jangan lupa untuk membawa syarat-syaratnya, yaitu tetap harus ada muskelnya walaupun daftar mandiri, kemudian KTP, KK, serta mungkin foto rumahnya. Oke, itu tadi beberapa cara dan juga memang langkah-langkah untuk kita mendaftarkan diri sebagai penerima DTKS, dan itu memang rekan-rekan itu tanda kutip harus kita memang memenuhi syarat ya, kriteria dari ke-8 tersebut. Mungkin ada muskil tertentu dari desa atau kelurahan. Oke Bu. Oke, tetapi Bu, mungkin setelah itu orang-orang bertanya lagi karena mohon maaf mungkin memang masyarakat kita masih banyak yang gagap teknologi dan memang tidak mumpuni secara teknologi maupun gadget seperti itu. Nah, jadi memang bagaimana cara ruang lingkup masyarakat ini untuk bisa mencek mereka sudah terdaftar masuk DTKS atau tidak, Bu? Tetap melalui lamannya Kemensos, yaitu www.cekbansos.kemensos.go.id. Berarti itu memang ada webnya Bu ya? Kemudian tambahannya kalau misalnya kalau orang tidak mampu kan tidak bisa mengakses aplikasi, kita yang satu wilayah dengan dia atau satu daerah dengan dia boleh membantu, misalnya tetangga Bapak pengen masuk ke DTKS, kita bantu untuk memasukkan tetangga tersebut. Berarti nggak mutlak harus dia sendiri. Bisa melalui permintaan tolong atau mungkin rekan seperti itu. Oke Bu, kita next ada lagi pertanyaan Bu. Mohon maaf memang ini banyak sekali pertanyaan untuk dinas sosial karena memang ini suatu sumber yang dibutuhkan untuk masyarakat Bu ya. Ibu Eva, ini ada tanggapan Ibu bagaimana proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat dalam DTKS di Kota Padang Sidempuan Bu khususnya? Untuk proses verifikasinya itu di sini ada 2 tahapan, yaitu yang pertama memverifikasi dan yang kedua itu memvalidasi. Memverifikasi itu yaitu pemutahiran data, yaitu adanya tim dinas sosial ataupun tim pendata yang mengunjungi lapangan untuk memastikan apakah data itu layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan ataupun mungkin hanya sekedar masuk ke DTKS. Kemudian dari mana data itu dapat, tetap ujung-ujungnya kembali ke desa dan kelurahan melalui muskel dengan memberikan desa kelurahan memberikan daftar-daftar nama-nama yang layak untuk mendapatkan bantuan yang disebut dengan prelist bantuan sosial. Oke, itu sudah dijelaskan ya oleh Ibu Eva ya rekan-rekan bahwa memang pendataan dan verifikasi penerima manfaat dalam DTKS itu sudah ada dan sudah ada memang regulasi mengatur itu, bisa dicek. Oke, kita beralih kepada Bapak Kadis Dinas Sosial, Bapak Juprianto SPG. Bapak, ini ada pertanyaan mengenai standar dinas sosial Pak. Ada yang bertanya bahwasanya apa upaya dinas sosial untuk memastikan bahwa memang data DTKS itu selalu terupdate dan akurat Pak? Ya, yang pertama kita selalu melakukan pemutahiran data minimal 2 tahun sekali. 2 tahun sekali Pak ya? Itu sudah minimal itu. Itu minimal Pak? Ya. Berarti bisa lebih dari itu? Bisa. Karena kalau tidak dilakukan pemutahiran, ada data-data keluarga yang sudah mempunyai kemampuan, ternyata dia masih menerima. Ada yang tidak punya kemampuan,
tapi tidak ada masuk di DTKS, maka perlu pemutahiran. Yang kedua, sering melakukan pemadanan dengan capil, pemadanan data di akun masing-masing, baik itu di akun operator kelurahan desa maupun akun operator dinas sosial dan akun pendamping PKH. Kemudian yang ketiga, edukasi masyarakat agar tetap melihat data-data kependudukan yang sesuai dan nama NIK dengan nama NIK atau alamat yang jelas dari masing-masing penerima bansos. Keempat, menghimbau kelurahan desa untuk rutin melakukan musyawarah kelurahan desa atau muskel-musdes agar data-data yang telah diinput atau dientry itu bisa terupdate posisi fakir miskinnya ataupun orang mampunya. Itu yang dilakukan. Oke, berarti memang dari dinas sosial khususnya Kota Padang Sidempuan, Bapak selaku kadis ya, memang itu melakukan pemutahiran data Pak ya, dan itu memang wajib minimal 2 kali dalam setahun. Oke, dan memang sudah ada cross check memang bagaimana baik juga ya Pak ya. Oke, tapi Pak, ini masih ada yang bertanya ya juga, setidaknya memang pada saat ini memang masyarakat itu banyak sekali keluhannya Pak. Kita tahu memang mayoritas masyarakat itu ya, pendapatnya itu memang masih banyak yang di bawah standar. Mungkin kita itu mungkin berbagai faktor ya Pak ya, kita tidak bisa ikut campur secara inter, tapi memang ini yang menjadi keluh kesah bagi masyarakat yang harus ditanyakan kepada pihak dinas sosial. Menurut Bapak selaku kadis dinas sosial Kota Padang Sidempuan, bagaimana dinas sosial menangani keluhan masyarakat yang merasa layak masuk DTKS namun belum terdapat? Ini menjadi poin utama Pak. Kalau untuk masalah DTKS ini banyak sekali memang regional atau mungkin masyarakat individu itu memang dia secara visual, secara hak memang itu sah menerima hal tersebut, tapi memang pada hukumnya dia itu tidak ada arahan, tidak ada akses untuk bisa mendaftar Pak. Bagaimana kira-kira? Ya, kita mendorong masyarakat untuk melakukan pengajuan secara mandiri. Untuk masuk ke DTKS kan ada 2 cara. Yang pertama secara mandiri masyarakat data, yang kedua kepala lingkungan atau lurah mendata, baru mengajukan ke dinas sosial. Jadi bagi masyarakat yang belum terdaftar tapi selayaknya dia terdaftar, kita dorong untuk melakukan pengajuan mandiri. Kemudian pengajuan secara mandiri bisa melalui operator desa kelurahan, kemudian langsung ke dinas sosial. Pengajuannya bisa melalui operator desa, bisa dengan dinas sosial. Kemudian menerima pengaduan tentang status masyarakat yang tidak terdaftar di DTKS. Kita tetap membuka pengaduan di dinas sosial bagi keluarga atau masyarakat yang belum terdaftar. Jadi masyarakat sangat terbuka sebenarnya, sangat punya kesempatan luas untuk mendaftarkan diri masuk ke DTKS. Oke, ya rekan kawan, itu tadi yang sudah bilang langsung Bapak Kadis Kota Padang Sidempuan, Bapak Juli Nasution SPD mengatakan bahwa saya memang untuk kelayakan kita, jika memang kita layak, kita itu memang ada prosedur untuk mendaftar secara mandiri Pak ya. Jangan tunggu orang lain mengajak. Jika memang kita memenuhi kualifikasi tersebut, segera daftarkan, dan dinas sosial juga siap menerima dan membantu ya Pak ya. Perlu juga kami tambahkan Pak, sebagian masyarakat kita enggan untuk mendaftar, baik mandiri maupun kita dorong. Karena pemahaman mereka tentang DTKS harus yang miskin betul. Padahal tidak. Target Kementerian Sosial untuk DTKS itu 60% dari jumlah penduduk. 60%. Berarti kalau 60% itu sudah ada itu di tingkatan sebagian ekonomi rata-rata, tidak terlalu miskin loh Pak. Tapi sebagian masyarakat kita menganggap yang diusulkan ke DTKS harus yang miskin. Sehingga ada yang malu mendaftar, ada yang enggan karena dia takut dibilang miskin. Berarti stigma atau skenario seperti itu tidak ada Pak ya? Tidak. Karena 60% Pak targetnya. Kalau 60% dari jumlah penduduk berarti ada yang sudah agak cukup lah ekonominya. Betul. Agak cukup. Cuma kenapa dibuka pemerintah 60%? Karena ada beberapa kesempatan masyarakat mendapat bantuan yang bukan untuk masyarakat miskin kali, tapi masyarakat yang dianggap cukup lah. Misalnya untuk kuliah. Ada bantuan untuk kuliah.
ini bukan harus masyarakat miskin kali, namanya 60% dari jumlah penduduk. Nah, cuma banyak kawan-kawan saudara kita yang enggan untuk mendaftarkan, sehingga mereka tidak mau datang mendaftar. Nah, penjelasan ini sebenarnya sudah kita sampaikan berulang-ulang kepada masyarakat, baik secara formal maupun informal. Jadi itu kami himbau kepada masyarakat, jangan enggan, jangan malu untuk mendaftarkan diri baik secara mandiri menjadi terdaftar di DTKS, karena peluang bantuan dari sinilah diambil. Ini menjadi basic data. Nanti bisa itu yang kuliah kesulitan ekonomi mendaftar menjadi ke kuliah. Ada KIS bisa mendapat. Kalau yang berada di desil paling bawah itu kan PKH sama sembako itu. Kalau di atas itu agak lumayan itu nanti. Tapi berhak mendapat. Itu barangkali. Oke, itu bahkan Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidimpuan yang akan tahu pendengar setia kami dimanapun kalian berada, tolong dihimbau bahwasanya memang kuota dari Kementerian saya mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia 60% ya Pak kurang lebih. Dan itu memang skalanya bukan hanya untuk, mohon maaf, di bawah garis kemiskinan yang benar-benar parah. Memang banyak hal-hal yang mempertimbangkan kita untuk dapat dikasih, salah satunya mungkin seperti di kuliah dulu kan. Oke, memang itu sudah menjadi hal yang sudah dipatahkan oleh dinas sosial ya Pak, tentunya sudah ditangani dan berusaha menyampaikan informasi baik dari informal maupun formal melalui media, melalui mungkin demonstrasi dan lain sebagainya. Oke ya, rekan tahu. Dan tadi sudah ada penjelasan mengenai DTKS secara lengkap mulai dari definisi dan juga bagaimana cara mendaftar dan bagaimana cara penanganan dari dinas sosial Kota Padang Sidimpuan yang disampaikan oleh Bapak Kadis langsung di 105 rekan. Baik, khusus UHC perlu kami jelaskan, leading sektornya Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Pak. Namun karena kemitraan tidak bisa tidak Dinas Sosial punya andil dan dukungan di sana. Oleh karena itu ada beberapa langkah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Yang pertama mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk penambahan kuota PBI. Jadi sektor PBI itulah ranahnya Dinas Sosial. Keluarga yang terdaftar di TKS atau keluarga yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk penambahan anggaran PBI. Perlu kami jelaskan, kami sampaikan, pada bulan Juli kita sudah mengusulkan penambahan kuota PBI dari pusat dan telah berhasil dikabulkan oleh pemerintah pusat sebanyak 5.724 orang. Yang kita usulkan 6.006 orang. Mudah-mudahan telah berhasil diterima oleh pemerintah pusat sebanyak 5.724. Jadi ini menjadi kuota tambahan. Kemudian langkah yang juga kita laksanakan adalah sosialisasi kepada masyarakat yang mampu untuk mendaftarkan secara mandiri menjadi peserta BPJS. Kita dorong juga itu yang mampu agar target UHC itu terkejar. Kemudian memastikan bahwa mereka-mereka yang diberikan program UHC ataupun mereka yang tidak mampu agar diverifikasi dinas sosial melalui desa kelurahan. Yang kelima, ketersediaan bantuan PBI dari Kemensos sangat mendukung keberlanjutan UHC. Ini mengingat terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam menangani program UHC, di mana kepesertaan UHC harus sampai pada 96% dari jumlah penduduk. Kalau kurang itu Pak, nanti misalnya ada yang mundur, bisa nanti dicabut kembali UHC kita. Ya. Walaupun ada batasan UHC dengan aktif kepesertaan aktif minimal 75, kepesertaannya minimal 75 yang aktif dari 96 itu. Namun demikian tetap khawatir harus kita wanti-wanti agar jangan sampai persentase 96% itu menurun. Harus kita pertahankan. Kemudian penerima bantuan iuran sehingga Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Kemensos
untuk meningkatkan kuota penerima PBI yang bersumber dari APBN. Ya. Sampai hari ini Pak, dari APBN ada 90, ada 80, berapa? 59.000. Sebelumnya 54.000, bertambah 5.000-an menjadi 59.000 dari pusat bantuannya, kuotanya. Yang keenam, memastikan data-data yang diberikan untuk UHC telah sesuai dengan kesepakatan atau mungkin nota kesepahaman antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta BPJS cabang Kota Padang Selingkuhan. Itu. Oke, itu dia tadi ya rekan Raul, Bapak Kadis Kota Padang Selingkuhan, Bapak Jupri itu telah menjelaskan memang bahwasanya kalau untuk langkah yang dilakukan oleh Dinas Kota Padang Selingkuhan itu memang sudah banyak ya Pak. Ada sampai 6 poin kalau Nanda tidak salah tadi. Bahkan dari kuota PBI saja Bapak sudah berhasil menambah sekitar 5.700 ya Pak. Walaupun memang pada awalnya meminta sekitar 6.600 lebih ya Pak. 6.006 ya. Itu sudah merupakan suatu hal yang signifikan berpengaruh ya Pak ya. Memang penanganan UHC memang sudah sedemikian mungkin, sudah sebaik mungkin dilakukan oleh Dinas Sosial, dan memang ini secara coverage kalau kita lihat juga memang dia sudah terbukti nyata ya Pak ya, mendorong juga melakukan sosialisasi, mengajak, memang tugas sedemikian rupa dari Dinas Sosial memang telah dilakukan sebaik mungkin juga. Oke Pak, kalau begitu kita next lagi Pak nih, pertanyaan kedua ya, bagaimana akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan di bawah program UHC Pak, khususnya di daerah-daerah terpencil atau 3T Pak? Ya. Akses masyarakat miskin itu sebenarnya cukup baik. Karena ada kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti satu, setiap OPD yang termasuk dalam pemangku kepentingan UHC melakukan sosialisasi ke desa, kelurahan. Apa saja itu program UHC dan tujuan untuk siapa. Ini sudah dilaksanakan. Kemudian seperti Dinas Kesehatan memberikan pembelajaran pada saat pertemuan-pertemuan dengan puskesmas, seperti minilog atau sosialisasi puskesmas maupun posyandu yang ada di desa kelurahan. Kemudian ketiga, Dinas Sosial memberikan edukasi kepada penerima bantuan sosial, baik itu penerima PKH ataupun penerima sembako, agar mereka dapat mengetahui syarat-syarat tentang program UHC. Kita setiap bulan, tiap kelompok PKH ada pertemuan. Pada saat pertemuan itulah Pak, kita laksanakan sosialisasi dari Dinas Sosial. Tidak hanya UHC, stunting juga kita sampaikan. Kemudian program-program lain di Dinas Sosial juga. Kemudian yang keempat Pak, memberikan postur, spanduk, iklan yang bisa memudahkan masyarakat menjangkau informasi UHC. Sekarang yang paling kencang lagi, kerjasama melalui BPJS. Sekarang sudah ada namanya Desa Pesiap. Desa Pesiap. Itu yang seperti apa? Ya, yang mereka langsung menjadi corong-corong pengembangan informasi BPJS di desa. Jadi mereka langsung di desa mereka masing-masing. Jadi mereka bisa langsung, karena mereka desanya apa? Di desanya mereka melakukan sosialisasi. Itu namanya Desa Pesiap. Desa Pesiap berarti semacam akamsi itu kayak anak kampung sini yang di ini, yang direkrutmen memang untuk lebih mudah menyampaikan informasi tersebut. Oke. Tadi ngomong-ngomong soal ibu-ibu itu ya, pertemuan itu ya Pak, itu memang ada nggak skop untuk misal sebulan berapa kali gitu Pak untuk pertemuan tersebut? Pertemuan dengan kelompok penerima PKH. Setiap bulan Pak, setiap bulan tiap kelompok akan melaksanakan pertemuan. Berarti rutin ya Pak? Rutin. Tanpa kecuali, setiap kelompok melakukan pertemuan, namanya P2K2. Pertemuan peningkatan kompetensi keluarga. Jadi memang dia berlanjut secara terus-menerus ya Pak? Ya. Dari 5.700 kakak penerima PKH itu terdiri dari 241 kelompok. 241 kelompok dari 5.700. Ada bervariasi jumlah satu kelompok, ada 15, 20, 25, 30.
Tapi walaupun semisal itu menjadi suatu variasi, ada yang 15, 20, 30, apakah itu ada ketimpangan nggak Pak kalau untuk memang cara sosialisasinya tetap sama aja gitu? Sosialisasinya sama, ada modul kita laksanakan, ada modul yang kita berikan setiap kegiatan. Kemudian ada modul-modul yang ditumpangkan dari kemitraan kita dengan OPD lain. Berarti masih ada mitra yang lain Pak ya? Ya, bisa. Misalnya UHC ini lah Pak, ini kan leading sektornya dinas kesehatan. Maka karena kita juga ada di sana peran membantu, kita manfaatkan P2K ini untuk sosialisasi. Barangkali bisa ditambahkan Ibu Eva terkait dengan posyandu dia macam melalui stunting melalui pertemuan P2K. Mungkin ini Bu ya, Bu Eva kalau memang ingin dilempar kepada Ibu Eva ya Bu. Kita ada pertanyaan Bu mengenai OPD tadi, kebetulan disinggung oleh Bapak Kadis ya Pak. Tadi itu memang sejauh mana Bu kira-kira koordinasi antara OPD dalam mengikuti UHC ini? Baik, UHC ini kan sebenarnya punya Kota Pamekasan, bukan punya dinas sosial saja, bukan punya dinas kesehatan saja. Jadi setiap OPD yang tergabung dalam UHC itu harus melakukan percepatan UHC, misalnya kayak dinas kesehatan seperti diterangkan oleh Pak Kadis tadi, mengadakan pertemuan minilog. Pertemuan minilog itu pertemuan rutin bulanan yang ada di puskesmas, dan memanggil biasanya mereka mengundang perangkat desa kelurahan agar apa sih kejadian-kejadian yang ada di desa tersebut yang berkaitan dengan kesehatan dan mungkin dengan bantuan kesehatan. Kemudian posyandu yang diadakan di masing-masing posyandu yang ada di Kota Pamekasan. Di setiap desa itu mungkin bisa ada 2 atau 3 posyandu yang ada di masing-masing desa, sehingga kita mengedukasi dan juga sebagian besar kita menempatkan pendamping PKH kita untuk ikut serta mengikuti posyandu dan mendampingi masyarakat yang ada di desa kelurahan. Jadi kalau untuk koordinasinya antara OPD itu, saya rasa kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar UHC ini tidak turun dari target 75% aktif dan 96% kepesertaan UHC tadi. Selain itu juga mungkin adanya koordinasi langsung antara mungkin kepala dinas dengan kepala dinas kesehatan dan sosial, atau mungkin dengan kepala bidang. Misalnya kalau ada yang viral di media sosial, kita akan saling langsung berkoordinasi baik melalui dinas sosial, dinas kesehatan maupun dinas kependudukan dan catatan sipil. Mungkin hanya itu teman-teman. Siap. Berarti memang kalau untuk koordinasi antara OPD dalam mendukung UHC memang sudah penuh sigap ya Bu ya? Memang sudah ada ranahnya gitu ya. Rekan Raus 105 pendengar setia. Ini tadi sudah kita bahas mengenai UHC atau Universal Health Coverage yang sudah dijelaskan pertama oleh Bapak Kadis, sudah jelas ya, mulai dari langkah, akses bagaimana, bahkan seperti koordinasi antar OPD, bahkan ada peningkatan tadi yang bahkan mencapai 5.700 ya kalau tidak salah ya. Oke, itu kita sudah bahas tentang UHC. Sekarang kita beralih salah satu isu yang paling krusial di Kota Padang Sidimpuan Pak, yakni mengenai badut jalanan. Kala ini di belakang ini ya, sekitaran kota, musola di Tugu Salak, di Tamiang dan lain sebagainya, terutama di KPKP itu memang banyak sekali bervariasi mengenai badut jalanan ini. Bahkan kalau Anda lihat atau mungkin masyarakat Kota Padang Sidimpuan lihat juga, itu sebenarnya mereka itu anak-anak bersekolah atau bahkan ada remaja meranjak dewasa yang bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa memang mereka ini disewa atau mungkin diperdayakan lah seperti itu untuk mencari nafkah melalui hal-hal badut jalan ini. Hal ini akan menjadi kontroversi bagi kita, terutama masyarakat yang merasa terhadap oknum yang melakukan badut jalan itu memang tidak sesuai dengan profesi mereka sebagai, mohon maaf, mungkin mengemis atau meminta sumbangan ke orang lain. Ada seperti hal pemaksaan yang mengganggu kenyamanan orang lain. Kali ini kita akan bersama dengan Bapak Kaslan Timbulan Esos yang akan membahas penuh tentang badut jalanan ini Pak. Kita sapa dulu Pak Kaslan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mic-nya bisa digeser aja Pak. Seperti itu. Bapak nih, kalau tentang badut jalanan memang kan ini sudah memang banyak ya merata di Kota Padang Sidimpuan Pak. Jadi sebenarnya ini menjadi sebuah hal yang harus diselesaikan atau mungkin hal yang menjadi dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi memang Bapak yang selaku Bapak Kaslan Timbulan Esos Pak, bagaimana pandangan dinas sosial itu terhadap fenomena badut jalanan yang semakin marak di Kota Padang Sidimpuan Pak?
Oke, terima kasih. Iya. Dalam penanganan jalanan ini atau yang masih berkerupat nama sekarang. Iya. Ini kita buat ada baru ini kan suatu keprihatinan dan sekaligus menjadi bahaya bagi masa depan anak. Betul sekali. Karena baru bisa mendorong ataupun membangun karakter anak menjadi karakter pengemis dan menjadi pemalas. Seperti yang Bapak tadi bilang tadi, bahwasanya baru ini sekarang saya pernah temukan ini enggak anak-anak lagi, udah yang berkeluarga pun udah pernah. Nah, jadi belakangan ini saya pernah ini ke lapangan, bahwasanya ini sekarang ada yang mendorong dari belakang, istilahnya kayak ibunya lah. Nah, dia dilindungi oleh ibunya atau sudah sedang untuk memegang setorannya kan. Nah, itu dia. Oke, memang untuk saat ini kalau kita berbicara tentang seperti yang disampaikan oleh Pak Asman itu mungkin yang telah turun langsung ke lapangan memang sudah marak sekali Pak ya. Memang sudah merajalela di mana-mana, bukan hanya di kafe, bahkan mereka tidak enggan untuk kita waktu di grosir, waktu di jalanan, waktu membeli di kedai. Memang mereka nggak enggan sama sekali. Mereka mungkin tidak mengetahui prosedur yang baik, apalagi seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang Anda setuju dan mungkin masyarakat lain juga setuju, memang itu akan membuat mental anak generasi muda menjadi mental pemalas dan juga pengemis. Itu bukan hal yang kita inginkan untuk generasi muda kita Pak. Oke, itu memang tanggapan Bapak tentang fenomena saat ini. Tetapi Pak, ada pertanyaan timbul baru lagi nih. Apakah memang pada program adakah kira-kira rehabilitasi atau pelatihan bagi individu yang bekerja sebagai baru jalanan agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak? Memang pada dasarnya mungkin baru jalanan itu mungkin suatu oknum melakukan itu sebagai rutinitas pendapatan finansialnya secara penuh, tapi ada juga yang melakukan itu sebagai sampingan ya Pak. Apakah memang tidak ada penanganan dari dinas sosial yang melakukan secara langsung face to face atau apple to apple untuk baru jalan itu bisa mengakses informasi yang lebih terkhusus mereka yang meranjak remaja ke dewasa Pak? Kita di sekolah mungkin untuk anak-anak masih belum bisa bekerja, diberikan sebuah pelatihan atau apa, mungkin yang kita berikan adalah arahan dan pendidikan yang lebih Pak. Bisa ditanggapi Pak gitu. Oke, terima kasih. Untuk program dinas sosial pada saat ini belum ada. Karena kan masih di bawah umur atau anak-anak itu, karena anak-anak di bawah umur hanya diwajibkan belajar dan untuk bermain. Nah, jadi itu peran kita sebagai orang tua seharusnya harus peka terhadap anak-anak jalanannya. Berarti kesadaran dari orang tua sendiri yang terutama Pak ya. Oke, itu memang tadi salah satunya adalah dari dinas sosial memang untuk saat ini belum memberikan rehabilitasi atau pelatihan ya Pak. Karena memang kalau Anda lihat dan juga memang itu masih sekitar, kalau kita presentasikan sekitar 90% atau 80% memang mereka masih anak-anak di bawah umur dan sekolah, ada yang kelas 3, 4, bahkan 6 SD. Memang itu yang kita fokuskan adalah mereka belajar dan menempuh pendidikan. Jika kita memberikan hal pelatihan itu memang sama saja gitu, karena pendidikannya yang kita stop gitu, kita stop di situ. Oke. Tapi Pak, apa tanggapan Bapak mengenai dinas sosial ini menangani anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan sebagai baru jalanan? Tadi memang skopnya Anda sudah jelaskan juga, sudah beri cerita gambar. Memang mereka tuh tidak bisa kita lakukan sebagai upaya memberikan pekerjaan atau pelatihan. Tapi apakah mungkin standar dari latar belakang mereka menjadi baru itu mungkin bervariasi Pak? Mungkin seperti rata-rata kita ambil mereka tuh tidak mampu, atau mungkin ada pelaku eksploitasi Pak di balik ini. Seperti Bapak bilang tadi, ada backingannya, backup dari belakang, kita tidak tahu apakah dari dinas sosial sendiri mengkasat itu atau mungkin memberikan gencaran secara langsung terhadap anak salah satu A1 A2 gitu, bahwa ini adalah hal yang salah yang tidak boleh dilakukan secara terus-menerus Pak. Untuk penanganan anak berjalan ini kita akan mengadakan razia. Memang ada razia. Ada razia. Cuma kita kan ada tim nanti itu. Ada timnya. Nah, jadi setelah kita razia, kita dapat anak badut ini, kita bawa ke rumah singgah. Di rumah singgah kita ada di sini. Di SOP-nya ke bawah rumah singgah. Baru setelah itu kita mengupayakan untuk memanggil orang tuanya. Oh, berarti dipanggil sama penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya. Kalau ada punya orang tua, kalau nggak ada punya orang tua, kita punya saudara. Dan yang kedua, kita melakukan upaya bimbingan sosial. Berarti diberikan bimbingan. Iya, melalui Pak Kadis atau mungkin stakeholder yang terkait lah. Nah, itu. Yaitu untuk penanganan kalau setelah razia. Oh, berarti. Baru setelah itu kita pulangkan bersama orang tuanya atau saudaranya menjemputnya. Ada beberapa bantuan dari pemerintah pusat, kemudian nanti kita yang mengkoordinir di daerah. Berarti memang dari pusat sekaligus kita lakukan monitoring nanti. Yang pertama, program Keluarga Harapan
seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini menjadi bantuan utama yang masyarakat kita berlomba-lomba mengejar ini, walaupun sebenarnya tidak layak mereka menerima. Jadi banyak yang berlomba-lomba ini. Program Keluarga Harapan ini biasa disebut bantuan bersyarat. Ya. Sehingga jika persyaratan itu tidak mereka penuhi, itu dicabut. Dan PKH mempunyai 6 komponen. 6 komponen apa aja juga? SD, SMP, SMA, balita, lansia, apa satu lagi ya? Ibu hamil. Ibu hamil. Nanti mahasiswa nggak bisa Pak? Nah, itu ada lagi nanti Pak. Oh, lain lagi Pak. Tapi tidak di PKH itu. Tidak di PKH hanya itu. saja keluarga PKH sangat mudah mendapatkan itu. Oke. KIP kuliah namanya. KIP kuliah tentunya. Oke. Cuma satu keluarga hanya boleh maksimal mendapatkan 4. 4 Pak. Misalnya kalau dapat dia nanti SD, SMP, SMA, lansia, yang 2 lagi tidak boleh lagi. Yang balita sama itu Pak ya? Ya, tidak boleh lagi. Atau sebaliknya, mereka hanya bisa mendapat 4. Dengan tiap komponen berbeda besarannya. Misalnya SD 1.500.000 1 tahun, SMP 2 juta, SMA 2,5 juta. Misalnya ini cuma 3 dapat dia komponennya, dijumlahkanlah ini misalnya 1,5 juta tambah 2 juta tambah 2,5 juta, misalnya ini menjadi 6 juta. 6 juta dibagi 12 menjadi sekitar 500.000, 450.000 per bulan. Kemudian ada cuma 1 dapat dia karena cuma 1 komponennya. Misalnya dia hanya punya tanggungan anak SD, berarti 1.500.000. Ya, dibagi 12, sekitar 150. Kira-kira begitu Pak. Nah, untuk PKH. Untuk PKH ini, berarti jika memang dia mempunyai komponen yang cukup, berarti memang bisa mengajukan sebanyak 4 kali maksimal. Cuma 4. 4 kali. Dan itu memang bisa. Bisa, cuma 4 dia. Oke. Kemudian bantuan lain Pak, sembako. Sembako itu tiap bulan. Tiap bulan. Kalau dulu sembako dikucurkan melalui beras, sekarang uang tunai. Uang tunai. 200.000 1 bulan. Per bulan. Oke. Kemudian bantuan yatim piatu. Itu juga dari pusat, dari kementerian. Kemudian prosesnya nanti ada proses asesmen untuk menentukan layak dia atau tidak. Kemudian bantuan pena, pejuang ekonomi nasional, ini juga dilakukan verifikasi kelayakan terhadap calon penerima manfaat. Maka apabila nanti yang bersangkutan setelah kita verifikasi layak, maka dapatlah mereka bantuan. Khusus untuk pena itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi. Ada yang diberikan bantuan berupa alat dengan jumlah nominal tertentu sesuai dengan usaha yang dia kerjakan. Misalnya seorang ibu ada jualan keripik, maka kita asesmen, kemudian bantuan yang diberikan bersama dia berupa alat, barang yang besarannya tergantung kepada penetapan pemerintah pusat. Ada yang 5 juta misalnya, ini dibelanjakan ke alat. Misalnya ada kuali dan bahan-bahan lainnya. Jadi bukan uang diberikan. Bukan uang, tapi berbentuk barang ya Pak? Berbentuk barang. Apakah barangnya itu mungkin harus yang habis sekali pakai atau dapat mungkin seperti tadi kan ada skopnya untuk 5 juta ya, besarnya 5 juta, tapi kita anggarkan itu ke barang ya Pak. Misalnya apakah itu beli mixer, blender, kuali seperti itu. Apakah boleh untuk komposisi misalnya seperti tepung? Bisa. Itu bisa juga Pak. Berarti tidak toh untuk benda saja. Bahan dan alat. Bahan dan alat. Kalau alat itulah kuali misalnya sendok dan sebagainya. Kalau bahan bisa tepung. Itu. Berarti selain memang memasuki untuk ranah komersial sendiri memang bisa di Pak ya. Hanya saja Pak, ini diutamakan
bagi keluarga yang mau didorong untuk graduasi mandiri. Oh, yang untuk didorong graduasi. Biar nanti kalau ekonominya sudah meningkat, didoronglah mereka untuk graduasi, mundur dari PKH. Oh, mundur dari PKH. Oh, berarti proyek kita seakan seperti pengembangan sumber daya manusia, Pak ya? Kita tarik lagi yang lebih ke atas gitu. Karena memang kita sudah, istilahnya kita sudah modalin gitu ya, Pak ya? Sudah modalin dan memang sudah grading up gitu. Sudah skillnya sudah meningkat dan juga meningkat. Kemudian kalau dia sudah meningkat, dia harus bersedia mundur. Dan harus bersedia mundur. Agar saudara yang lain yang masih mundur, bergantian. Oh, ternyata seperti itu untuk jenis bantuan ya yang ada dalam program-program. Memang sangat banyak sekali ya. Ini memang informasinya sangat penting sekali untuk kita masyarakat, terutama yang Cinanda aja baru tahu. Karena sebanyak itu skop yang harus ini ya. Kalau memang kita memenuhi syarat, kita bisa mendaftar ya Pak ya, bisa mengajukan. Oke Pak. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Eva. Tentunya untuk pertanyaan kali ini Bu ya, disampaikan kepada Ibu. Sebenarnya Bu, apa kriteria penerima bantuan tersebut Bu? Kira-kira. Baik, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas. Ada beberapa kriteria PKH. Yang pertama yaitu memiliki balita dan sedang hamil atau lagi sedang kehamilan. Tapi ini perlu kita garis bawahi, balita yang mendapat bantuan PKH ini adalah anak pertama dan anak kedua. Ya, jadi misalnya kalau udah dia punya 3 anak, udah punya 4 anak, kemudian terus beranak, yang anak ketiga dan keempat seterusnya itu tidak bakal mendapat bantuan PKH lagi. Kemudian yang kedua itu memang mereka memiliki anak sekolah, yaitu yang dimulai dari SD, SMP dan juga SMA. Jadi dalam satu keluarga itu jika ada 3 anak SD-nya misalnya kan deket-deket lainnya mungkin ya. Jadi yang ditanggung itu bukan 3 SD, tapi hanya 2 yang SD. Jadi maksimal satu jenjang itu hanya ditanggung 2 hitungan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu memiliki lansia di dalam rumah tangga tersebut. Dan yang paling utama itu lansia yang sebagai kepala keluarga atau sebagai pencari nafkah di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang keempat adalah mereka-mereka yang disabilitas, baik itu disabilitas sedang maupun mungkin disabilitas berat. Kemudian itu untuk kriteria PKH ya. Kemudian yang kedua itu kriteria sembako. Kalau sembako ini dia hanya adalah fakir miskin dan rentan yang diusulkan oleh desa kelurahan ataupun mungkin yang diusulkan oleh dinas sosial untuk mendapatkan bantuan tersebut. Istilahnya kan banyak orang aku mendapat PKH, tapi sebenarnya dia hanya tidak ada komponen, maka dia berhak mendapat sembako. PKH-nya tidak dapat. Kemudian kriteria yang ketiga untuk bantuan YAPI yaitu dia bisa yatim saja, bisa piatu saja, ataupun mungkin bisa yatim piatu. Dan ini memang dia selalu ada asesmen setiap kali bantuan yatim piatu keluar. Ini makanya kita edukasi masyarakat itu agar di dalam kartu keluarga itu harus dijelaskan bahwa si ini anak ada orang tuanya atau tidak. Mungkin banyak kejadian udah meninggal ibunya, udah meninggal ayahnya, tapi nggak dikeluarkan dari kartu keluarga, sehingga di DTKS dia tidak terdeteksi anak yatim karena di kartu keluarganya itu belum dikeluarkan. Nah, kemudian yang kriteria PENA itu seperti yang dikatakan Bapak tadi, dia PKH yang akan graduasi tapi telah memiliki MBU usaha. Istilahnya kalau mendapatkan bantuan tidak langsung aku mau usaha gitu, mana uangnya, bukan, tapi dia sudah ada usaha kian. Nah, kita hanya menambah modal agar lebih berdaya ke berikutnya, ke depannya. Mungkin hanya itu untuk kriteria PKH. Baik, ada beberapa penyebab utama bantuan itu, bukan PKH aja ya, mungkin bantuan-bantuan yang lainnya itu PKH dan sembako itu tidak cair. Yang pertama itu adalah KPM itu atau keluarga penerima manfaat itu tidak layakan oleh pemerintah daerah. Ini bisa kelurahan atau desa atau juga bisa langsung dinas sosial. Dengan kata lain, keluarga tersebut sudah dianggap mampu oleh daerah ataupun pemerintah desa atau kelurahan dan dikeluarkan dari DTKS. Berarti nggak layak lagi mendapat bantuan. Kemudian yang kedua itu tidak sinkronnya data kependudukan antara data Dukcapil dengan data DTKS. Atau mungkin ini berhubungan juga kalau sudah tidak sinkron antara Dukcapil dan DTKS, maka dia tidak akan sinkron ke penyalur. Penyalur kita itu ada 2, yaitu Bank BRI dan PT Pos Indonesia. Jadi istilahnya kan banyak ini masyaraap ini, makanya setiap P2K2 kami juga mengedukasi terkadang
misalnya kalau di kakak yang lama mungkin dia mengurus kakak yang baru nih ya, mungkin namanya Muhammad, dia tulisannya Muhammad lengkap. Tahu-tahu mungkin ada kakaknya atau mungkin adik menikah keluar dari kakak tersebut kan ngurus kakak baru, nanti dia nulis namanya jadi MHD. Nah sementara yang terdaftar di TKS itu adalah si Muhammad tadi, jadi dia tidak sinkron. Tentu tidak sinkron lagi dengan bank penyalurnya, sehingga nanti saat KYC, KYC di pusat, di pembayaran SPN-nya nanti dia menjadi tidak sinkron dengan semua data Dukcapil dan data di TKS. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu salah satu di antara anggota rumah tangga tersebut terdeteksi ASN, TNI ataupun Polri, atau mungkin sekarang lagi musim P3K ya. Jadi memang tidak langsung mereka yang terdaftar P3K terdeteksi di TKS, tapi nanti Kementerian Sosial akan melakukan tahapan-tahapan. Kan karena mungkin pengangkatannya pun nggak sekaligus ya, jadi mereka melakukan tahapan bahwa semua yang terdaftar di BKN sebagai ASN, TNI, Polri ataupun mungkin yang terdaftar secara dapodik, penerima bantuan, penerima gaji dari pusat akan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial bantuannya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya salah satu anggota rumah tangganya yang terdata yaitu menerima gaji lebih besar daripada UMP. Kalau di UMP Sumatera Utara sekitar 2.700.000. Kenapa hal ini ketahuan? Karena kan sekarang perusahaan itu wajib mendaftarkan tenaga kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja. Nah, di situ tertera gaji masing-masing dari tenaga kerja tersebut, sehingga Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja akan melaga data bagi mereka-mereka yang memiliki gaji di atas UMP akan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dan tidak berhak lagi mendapat bantuan. Itu dianggap yang gaji di atas UMP itu akan membantu keluarganya atau orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu untuk penyebab bagaimana bantuan itu tidak cair. Oke, ngomong-ngomong tentang bantuan tidak cair, memang ini menjadi suatu hal yang sangat dipermasalahkan oleh penerima dari PKH dan juga mungkin bantuan lainnya, Bu. Oke, memang nyatanya bukan semena-mena dari pihak government atau pemerintah sendiri untuk menonaktifkan ya, Bu. Karena memang banyak sekali stigma juga dari masyarakat bahwasanya memang itu ada oleh pemerintah sendiri. Lalu memang banyak sekali faktor yang menyebabkan krisisnya identitas sehingga tidak pengenalan identitas dari mereka sendiri. Oke, memang hal tersebut bisa menjadi cross check untuk kita seperti yang Ibu Eka, jika memang terdapat perpindahan kartu keluarga dan lain sebagainya, tolong di cross check dan diperbaiki segera mungkin agar hal ini tidak terlambat ataupun tidak dicairkan oleh pemerintah kepada mereka. Oke, karena selanjutnya kita Oke, rekan-rekan, tadi ada sedikit kendala ya tentang mic. Oke, selanjutnya kita lanjut tentang sebenarnya bagaimana efektivitas ya. Ini mungkin kita khususkan kepada Pak Kadis khususnya. Oke, ini dia. Pak, bagaimana menurut Bapak sebenarnya tentang penerima bantuan sosial ini yang memang mereka tidak tersalurkan atau mungkin tidak keluar? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat itu, Pak? Apakah memang suatu memang yang mengharapkan kepada pemerintah bukan hal yang baik, karena memang bantuan yang diberikan pemerintah itu bukanlah hal yang untuk mencukupi tetapi untuk membantu ya Pak tentunya. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan dari penerima bantuan tersebut Pak jika memang hal itu terkendala? Bantuan dari dinas sosial ataupun dari Kementerian Sosial itu kan sifatnya bantuan. Oleh karena itu tidak memastikan bantuan itu bisa memenuhi kebutuhan mereka, kecuali mereka dengan bantuan itu termotivasi untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Jadi tidak otomatis bantuan itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh masyarakat, penerima manfaat, jangan mempadahkan bantuan yang datang dari pemerintah bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Oke, seperti yang disampaikan Bapak Kadis tadi memang ya sudah
bukan suatu hal yang bisa diharapkan ya Pak ya tentunya untuk itu hanya sifatnya bantuan. Iya, karena ini sifatnya bantuan bukan menjadi sebuah hal yang harus dinanti-nantikan tentunya. Oke Pak, mungkin kita tentang membahas terakhir yang mengenai PKH ini sebelum kita lanjut ke sub selanjutnya. Kira-kira Pak, bagaimana sebenarnya dinas sosial membantu efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat? Ya. Agar efektivitas pemanfaatan PKH, maka ada beberapa langkah yang kita laksanakan. Yang pertama, tetap memenuhi pengaduan-pengaduan masyarakat agar dinas sosial melakukan tindakan baik evaluasi ataupun verifikasi. Kemudian memberikan dasar-dasar ilmu pekerja sosial kepada pendamping PKH. Di lapangan ada pendamping kita, SDM PKH namanya, yang ada di Kota Padang Sidimpuan sebanyak 22 orang. Inilah yang lapangan untuk melakukan pendampingan. Kemudian kita juga melakukan monitoring evaluasi kepada kelompok-kelompok ataupun penerima PKH yang kita sebutkan tadi sebagai pertemuan peningkatan kompetensi keluarga. Itulah yang disebut P2K2. Melalui itulah dilaksanakan upaya-upaya agar bantuan PKH itu termanfaatkan secara baik dan secara efektif. Karena Bapak perlu kami sampaikan di lapangan, sering bantuan PKH ini karena itu berupa uang dimanfaatkan oleh penerima manfaat dengan cara yang tidak dibolehkan di aturan. Sebagai contoh, mereka meminjam uang ke rentenir atau ke koperasi, kemudian PKH, uang PKH lah untuk mencicilnya. Padahal kita tahu Pak, jika mereka minta pinjaman nanti dengan ke koperasi atau rentenir, bunganya besar. Itu sama sekali tidak dibolehkan. Bahkan bisa kita beri sanksi pemberhentian. Berarti ada sanksi juga? Ada. Makanya ada monitoring. Berarti memang tidak dilepas begitu saja, tapi memang ada tetap pemantauan juga. Ada terus, dilaksanakan terus pemantauan. Jika sudah ditegur, ternyata tidak diindahkan, bisa kita usulkan untuk pemecatan. Untuk pemecatan dan pemberhentian. Terima kasih. Upaya dinas sosial untuk penanganan disabilitas. Disabilitas itu ada bermacam-macam. Ada ODGJ namanya disabilitas mental. Dan disabilitas macam-macam, ada cacat, sensori mata kan dan sebagainya. Jadi kita hanya melakukan pendataan secara berkala. Terus dan menyiapkan bantuan bagi yang layak menerima sesuai kondisi fisik. Nah, bantuan nanti ada macam-macam itu kan. Terus kalau dia ODGJ itu, kadang ODGJ yang di Sidimpuan ini ada ODGJ kiriman Pak. Ada ODGJ kiriman. Ini seperti apa biasanya? Maksudnya itu kan kita dapat nanti ODGJ, kita tidak ada data penduduk, kita harus bawa ke rilis mata ke Capil. Nah, setelah itu dapat nanti bahwa jadi dia orang bukan hilir, orang Tobasa, ya kita pulangkan ke daerah. Berarti dipulangkan? Dipulangkan. Iya, kalau tidak ada identitasnya kita nanti akan koordinasi dengan pihak dinas sosial Medan atau Balai Insan namanya di sana. Oke, itu memang sudah penanganan yang sangat bagus ya Pak tentunya ya. Mengembalikan dan mencek memang apakah dia terkandang penduduk asli atau setempat dari Kota Padang Sidimpuan tentunya, bahkan bisa dikembalikan dan dilaporkan kepada pihak berwenang berwajib dari kota asalnya gitu. Pak, jika memang kalau masalah tentang disabilitas yang Bapak bilang tadi memang banyak jenisnya ya, ada yang ODGJ sementara seperti dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana juga Pak Dinas Sosial berkolaborasi dengan instansi lain untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi Pak? Untuk berkolaborasi itu biasa dengan dinas tenaga kerja atau ada di Capil, ada PPA dia. Dinas kerja kita nanti sesuai dengan laporan mereka. Pokoknya kita mendata apa kepentingan, hanya cacat fisik dia bisa menyulam, ada yang bisa masak apa, pokoknya dia disabilitas lah kan. Kita koordinasi dengan dinas tenaga kerja untuk memberdayakan mereka yang disabilitas. Oke, berarti dari untuk kolaborasi bersama dinas ketenagakerjaan itu berarti ada sebuah khusus ya Pak, ranah khusus memang untuk mereka seperti apa
treatment atau perlakuan memang khusus Iya. bagi penderita disabilitas dan juga ODGJ ini Pak. Oke, ini juga yang ketiga Pak ya. Sebenarnya program rehabilitasi yang disediakan oleh dinas sosial untuk membantu penyandang disabilitas agar lebih mandiri Pak. Ya. Kita ada program-program, ada pemberian sandang pangan. Sandang pangan ini, sandang pangan istilahnya kita hanya memberikan sesuai dengan program kita kan, anggaran yang ada di APBD kita. Oke. Jadi ada kita kasih sandang, baru kita sandangan pangan kan. Terus alat bantu itu bermacam-macam. Kalau dia buta kita kasih tongkat buta. Kalau dia cacat semuanya kakinya sebelah, kita tongkat ketiak. Ada yang kursi roda dan lain sebagainya yang perlu dibutuhkan. Terus bantuan dari Kemensos ada juga yang kewirausahaan. Jadi untuk disabilitas yang banyak masih bisa diupayakan, masih aktif dia, istilahnya bisa dari perusahaan, dari kewirausahaan, dari Kemensos, dari Balai Insaf. Juga kita berikan bimbingan sosial untuk keluarga disabilitas agar bisa membangkitkan motivasi bagi penyandang disabilitas ini. Itu yang pertama ya. Memang ada bantuan seperti sandang pangan ya Pak ya. Dan juga kebutuhan seperti apa disabilitas yang diganggu seperti buta dan lain sebagainya. Bantu ya. Bantu diberikan memang Pak. Berarti memang itu tugas dan peran dari dinas sosial untuk melakukan tersebut. Oke Pak. Terakhir sekaligus penutup untuk 6 materi kita yang telah sampaikan tadi ya Pak ya. Bagaimana sebenarnya cara dinas sosial untuk menindaklanjuti ODGJ yang berkeliaran dan meresahkan masyarakat di Kota Padang Sidempuan Pak? Nah, itu tadi yang saya bilang. Kita melakukan pendataan. Kita verifikasi. Kita verifikasi untuk mempertemukan dengan keluarganya. Istilahnya itulah tadi, apabila dia orang Tobasa, kita kembalikan ke Tobasa, bertemu keluarganya kan. Baru setelah itu memberikan bimbingan ke orang tua yang bersangkutan atau keluarga yang mentelantarkan dia kan. Baru yang tidak warga daerah Kota Padang Sidempuan agar dikembalikan langsung ke tempat asalnya. Jadi kita ke orang terlantar, kita dapat data dia bahwasanya dia orang apa, kita kan melalui semata, kita antar langsung ke sana. Nah itu SOP-nya. Oke, berarti memang sore hari ini Pak. Baik, kami himbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Sidempuan, khususnya keluarga kurang mampu, prasejahtera, segeralah memastikan diri untuk terdaftar di DTKS. Kemudian persyaratan-persyaratan untuk DTKS silakan berkoordinasi ke dinas sosial atau dengan desa kelurahan. Perlu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah Kota Padang Sidempuan sekarang telah menggunakan call center bagi beberapa masalah, baik masalah sosial maupun masalah kebencanaan lainnya. Di 2112. Bapak Ibu sekalian, 112. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk ODGJ, silakanlah dilaporkan melalui call center 112 karena ODGJ ada yang sudah kita bawa untuk rehabilitasi atau pemulihan. Ada 3 orang dari Sidempuan, disabilitas mental, sudah dilakukan pengobatan di Medan, kita bawa ke Medan, kemudian sudah dipulangkan. Walaupun tidak secara sepenuhnya sembuh, tapi mudah-mudahan telah sembuh secara berangsur. Oleh karena itu kepada masyarakat Kota Padang Sidempuan, jangan ragu-ragu untuk melakukan pengurusan pelayanan kesejahteraan sosial di dinas sosial. Silakan, kami siap melayani sepenuhnya tanpa dipungut biaya dari seluruh produk layanan dinas sosial Kota Padang Sidempuan. Dan jika ada urusan yang dirasakan dipersulit, silakan lapor ke pengaduan. Pengaduannya bisa langsung ke kepala-kepala bidang, bisa langsung ke Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sulit sekarang di dalam pelayanan di Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan. Semua tidak dibeda-bedakan, tidak ada diskriminasi, tidak ada dipersulit, dan tidak ada biaya. Semua gratis. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.